Buat aku, bisa belajar di luar negeri sama teman lintas negara itu sebuah kesempatan yang sangat berharga. Kita bisa belajar tentang budaya mereka, belajar lebih terbuka dengan berbagai opini dan pandangan, dan bisa juga belajar bahasa asing tentunya. Pas kuliahnya juga seru banget loh Kuiperian, karena banyak kegiatan di kelas yang lebih proses-oriented dibanding result-oriented. Tugas-tugasnya itu mengharuskan siswa untuk paham materi dibanding menghafal aja. Nah, ini nih salah satu aspek yang aku suka dari kuliah di luar negeri. Jadi, ada lebih banyak kesempatan untuk diskusi dan bertukar pikiran, bukan hanya dengan sesama mahasiswa aja, tapi juga sama dosen-dosennya. Halo Kuiperian, kenalin, aku Karina Ausi Putri, biasa dipanggil Karina. Sesuai dengan judul di video ini, aku mau kasih tahu kamu nih soal pengalaman aku kuliah di luar negeri. Ada yang bisa tebak nggak ya aku kuliah di mana? Buat yang jawab di Belanda, 100 buat kamu, yeay! Jadi tepatnya di tahun 2010 kemarin, aku dapat kesempatan untuk ambil pendidikan sarjana di kampus in Holland University of Applied Sciences atau nama Belandanya Hogeschool in Holland. Saat itu, aku ambil jenjang sarjananya di bidang komunikasi. Nah, ada yang minat juga nggak nih untuk ambil pendidikan di Belanda? Atau mungkin kamu juga mau ambil jurusan komunikasi di luar negeri? Kalau iya, pantengin video ini ya, karena selain bagi pengalaman, aku juga akan share tips-tips buat kuliah di luar negeri. Penasaran kan? Tapi sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Ayo, aku tungguin. Udah? Oke deh, yuk, let's start! Kenapa pilih kuliah di luar negeri? Oke, jadi sebenarnya aku itu waktu masih sekolah udah punya cita-cita untuk kuliah di luar negeri. Waktu itu aku kekeh banget mikirnya pokoknya harus bisa dari S1 langsung kuliah di luar negeri, nggak harus nunggu S2. Tapi nyatanya kuliah di luar negeri itu nggak semudah yang aku pikirkan. Beasiswa kuliah jenjang S1 di luar negeri itu jumlahnya cukup terbatas guys. Apalagi kalau dibandingin sama beasiswa jenjang S2. Terus kok akhirnya bisa tetap kuliah di Belanda? Apakah aku akhirnya dapat beasiswa? Well, jujur aja jawabannya enggak. Tapi dibilang bayar sendiri, jawabannya juga enggak. Oh, gimana sih? Ya, jawabannya aku bisa kuliah di Belanda itu karena dapat kesempatan dibiayai oleh perusahaan bapak aku. Jadi, kebetulan di kantor bapak aku itu ada tunjangan kuliah khusus untuk anak pegawai perusahaan yang mau kuliah di luar negeri. Selama usianya di bawah 25 tahun kalau nggak salah. Jarang banget kan dapat kesempatan kayak gitu, makanya aku cepet-cepet ambil dan langsung ngebut mulai persiapan biar aku bisa kuliah di luar negeri. Oh iya, kalau alasannya pilih Belanda, kebetulan ada keluarga aku yang tinggal di situ, jadi orang tua aku juga lebih mudah kasih restu untuk berangkat ke Belanda. Tapi aku tetap bisa kok kasih gambaran biayanya buat kamu yang mau kuliah di Belanda. Normalnya nih, biaya kuliah tanpa beasiswa di jurusanku waktu itu per tahunnya sekitar 8.000 euro. Kalau pakai currency zaman dulu, mungkin sekitar 100 juta rupiah per tahunnya. Sedangkan untuk saat ini, jenjang sarjana itu kisaran biayanya sekitar 6.000 sampai 15.000 euro per tahun. Nah, kamu bisa rupiahkan sendiri ya menyesuaikan dengan currency sekarang. Plus, jangan lupa, biaya kuliah ini pasti beda-beda juga tergantung jurusan dan universitas yang kamu pilih. Oke, dari biaya udah nih ya, sekarang saatnya jawab pertanyaan. Kalau mau kuliah di luar negeri, khususnya di Belanda, apa aja sih yang harus disiapin? Hal pertama yang pastinya harus kamu siapkan adalah research alias riset universitas dan jurusan kuliah yang kamu mau tuju. Soalnya, kalau cuma pengen doang tapi nggak tahu tujuan pastinya, bisa-bisa kamu nyesel nanti. Pilihan negaranya kan banyak banget nih, pilihan kampusnya juga. Jadi, kamu tentukan dulu mau kampus yang bagaimana. Apakah kamu mau kampus yang bergengsi dan punya nama? Atau kampus yang punya program khusus sesuai dengan minat kamu yang jurusannya nggak ada di Indonesia? Oh, atau kampus yang negaranya bikin kamu tertarik buat belajar budaya dan bahasanya? Ayo, banyak ya pilihannya. Oke. Sebagai tips, kamu bisa mulai dengan tentukan jurusannya terlebih dahulu. Aku dulu juga sempet galau banget, soalnya banyak banget jurusan yang bikin aku tertarik. Sempet kepikiran mau ambil jurusan akuntansi, psikologi, public relations, bahkan sampai ke jurusan music management. Tapi setelah aku ambil tes psikologi buat bantu nentuin pilihanku, aku akhirnya ambil jurusan komunikasi.
Karena prospek kerja jurusan komunikasi itu cukup luas loh, sehingga aku jadi yakin deh buat ambil komunikasi. FYI keperian, kalau kamu masih bingung buat pilih jurusan yang cocok, bisa banget loh kamu ikutan tes minat bakat lewat Kuiper Kampus. Di sini nih. Dengan tes online ini, kamu bisa dapetin rekomendasi jurusan dan karir sesuai minat dan bakat kamu. Di situ ada banyak sumber informasi yang pasti bikin kamu lebih mudah pilih jurusan yang cocok. Dan yang paling penting, tesnya gratis. Oh iya, hampir lupa. Di Belanda itu ada 2 tipe perguruan tinggi ya, yaitu Hogeschool yang mirip D3 dengan lebih banyak praktik, dan ada juga Universiteit yang mirip S1. Aku sendiri ngerasa untuk jurusan komunikasi, aku lebih tertarik untuk belajar dari sisi praktiknya. Makanya aku pilih Hogeschool in Holland yang punya major namanya International Communication Management. Kampus ini lokasinya ada di Rotterdam, dekat banget sama rumah keluargaku di Maassluis. Nah, kalau kamu udah tentuin jurusan dan universitasnya, langkah selanjutnya adalah kamu wajib cari tahu tentang negara dan kota yang akan kamu tuju. Kamu bisa mulai baca-baca tentang budaya di sana, biaya hidupnya, makanannya, transportasi, dan lain-lain. Kalau dari pengalamanku nih, sebelum berangkat, aku udah banyak-banyakin googling ini itu, dan juga tanya-tanya ke saudaraku yang tinggal di sana. Tapi tetap aja ya, kenyataannya bakal ada culture shock, karena beda banget sama di Indonesia. Mulai dari cuacanya yang ternyata lebih dingin dari dugaan, dan juga makanannya yang beda 180 derajat dengan makanan Indonesia. Misalnya nih, kalau lagi mau jajan di Indonesia, kan kamu bisa beli kue, cimol, atau bahkan bakso di pinggir jalan. Nah, kalau di sana pengen snack, adanya tuh bitter balen, kroket, atau kentang goreng. Beda banget ya. Walaupun sebenarnya di sana ada juga sih makanan yang mirip dengan masakan Indonesia. Tapi harganya termasuk mahal. Jadi kadang lebih baik dihemat aja, cari makanan yang lebih murah, atau ya masak sendiri. Terus kalau soal cuacanya, di Belanda itu sebenarnya temperaturnya nggak begitu dingin. Misalnya di musim dingin itu paling dingin ya sampai -5 atau 10 derajat Celcius. Tetap aja salju ya, kayak di foto ini contohnya. Tapi yang bikin kaget itu adalah anginnya yang kenceng banget. Betul-betul bikin menggigil sampai ke tulang-tulang. Makanya kalau keluar, apalagi sepedaan di musim dingin, kita wajib banget pakai topi bini dan juga sarung tangan supaya nggak kena frostbite atau radang dingin. Lalu jangan lupa juga untuk cari tahu soal biaya hidup ya guys. Ini penting banget karena terlepas dari biaya kuliah, kita juga harus bisa mandiri mengelola keuangan dan biaya kehidupan kita sehari-harinya. Waktu aku kuliah dulu, biaya hidupnya itu kalau dipukul rata sekitar 800 euro per bulan atau sekitar 10 jutaan Kuiperian. Ingat, itu zaman dulu ya. Mungkin sekarang itu sekitar 800 sampai 1.300 euro per bulannya. Nah, setengah dari total biaya itu biasanya digunakan buat biaya sewa rumah. Tapi karena aku tinggal sama sepupu, jadi aku bisa menghemat sekitar 400 euro ya. Sedangkan sisanya dipakai untuk makan, tiket bis, dan beli kebutuhan lainnya. 300-400 euro itu udah cukup banget. Dan kalau kamu mau lebih hebat lagi, kamu bisa banget menghemat biaya transportasi dengan sepedaan kemana-mana, alias enggak naik angkutan umum. Di sana itu hampir semua orang pakai sepeda. Dan dengan sekitar 80-an euro aja, kamu udah bisa beli sepeda bekas. Gimana? Udah hemat, sehat banget juga kan jadinya? Hal selanjutnya yang perlu kamu persiapkan adalah cari kenalan atau alumni dari kampus yang jadi tujuan kamu. Dengan punya kenalan, kamu bisa tanya ini itu, mulai dari hal-hal penting sampai hal-hal sepele seputar kehidupan di luar negeri. Bingung gimana cara kenalannya? Tenang Kuiperian, cara pertama, kamu bisa lewat PPI alias Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, untuk PPI Belanda sendiri, mereka aktif loh di media sosial. Ada banyak info juga di websitenya. Kamu bisa tanya-tanya aja dan minta dikenalin sama alumni dari kampus tujuan kamu. Oh iya, selain itu, dari tiap-tiap negara biasanya ada juga organisasi khusus yang bertujuan untuk membimbing siswa internasional yang berminat untuk sekolah di negaranya. Contohnya di Belanda ada organisasi Nuffic yang membuat website namanya Study in Holland. Informasinya lengkap banget buat bahan kamu baca-baca. Ngomong-ngomong soal kenalan, aku jadi ingat awal-awal baru sampai di Belanda. Walaupun aku ada keluarga di sana, tapi aku tetap merasa kesepian karena aku jauh dari teman-teman dan keluarga aku di Indonesia.
Mungkin nanti kamu akan ngerasa kayak gitu. Tapi tenang aja, jangan khawatir. Karena di kampus nanti kamu pasti bisa ketemu banyak teman rantau. Waktu itu aku bisa dapat teman dari berbagai negara. Ada dari negara Eropa lain seperti Spanyol, Bulgaria, ada juga dari Korea Selatan, Pakistan, sampai Afrika. Dan surprisingly banyak juga loh orang Belanda yang ambil jurusan internasional. Di awal-awal ya kadang ada miskom kecil sih gara-gara perbedaan bahasa dan juga budaya. Tapi berkat mereka, aku jadi bisa beradaptasi dengan cepat dan gak kesepian lagi deh. Buat kamu yang mau kuliah di luar negeri, kemampuan bahasa negara yang kamu tuju juga harus oke dong ya. Minimal kuasai bahasa universal alias bahasa Inggris. Nah, itu jadi hal selanjutnya yang perlu kamu persiapkan alias tes kemampuan bahasa kamu lewat TOEFL dan IELTS. Kebetulan karena aku ambil kelas internasional, di kampus aku belajarnya pakai bahasa Inggris. Nah, ini penting banget nih Kuiperian, karena denger dosen ngajar pakai bahasa Indonesia aja masih suka bikin bengong kan ya, apalagi pakai bahasa Inggris. Jadi, kamu harus double fokusnya ke bahasa dan juga ke materinya. Meski kuliahnya pakai bahasa Inggris, di tahun pertama kuliah, aku juga dikasih course bahasa Belanda selama beberapa bulan. Ini ngebantu banget, karena buat kebutuhan komunikasi sehari-hari. Misalnya, pas dengerin pengumuman di stasiun, bayar di supermarket, atau sekedar nanya WC di mana, kamu bisa pakai bahasa Belanda. Tapi, kalau kamu mau nanya sama orang Belanda, terus bingung bahasa Belandanya apa ya? Bisa juga kok pakai bahasa Inggris. Karena menurut riset, sekitar 93% orang Belanda itu jago banget bahasa Inggrisnya. Wah, nggak kerasa ya, sampai juga nih kita ke poin terakhir, bisa dibilang last but not least. Yaitu kamu harus banget punya bekal dan restu dari orang tua ya. Mungkin terkesan sepele, tapi ini dia faktor utama yang memuluskan semua cita-cita aku untuk kuliah di luar negeri Kuiperian. Biaya kuliah aja disupport sama kantor bapak. Terus hidup di sana juga dapat sokongan dari keluarga dekat. Kalau nggak pakai restu dari orang tua, mungkin nggak bisa berangkat. Jadi kamu banyak-banyak diskusi sama orang tua kamu ya. Jadi itu dia Kuiperian, hal-hal yang harus kamu siapkan kalau mau kuliah di luar negeri. Semangat ya, capek-capek persiapannya will be worth it. Karena menurutku kuliah di luar negeri itu ngasih banyak banget manfaat. Buat aku, bisa belajar di luar negeri sama teman lintas negara itu sebuah kesempatan yang sangat berharga. Kita bisa belajar tentang budaya mereka, belajar lebih terbuka dengan berbagai opini dan pandangan, dan bisa juga belajar bahasa asing tentunya. Pas kuliahnya juga seru banget loh Kuiperian, karena banyak kegiatan di kelas yang lebih proses-oriented dibanding result-oriented. Tugas-tugasnya itu mengharuskan siswa untuk paham materi dibanding menghafal aja. Nah, ini nih salah satu aspek yang aku suka dari kuliah di luar negeri. Jadi, ada lebih banyak kesempatan untuk diskusi dan bertukar pikiran, bukan hanya dengan sesama mahasiswa aja, tapi juga sama dosen-dosennya. Selain itu, dari segi budayanya juga ada nih yang bermanfaat banget, yaitu time management alias tepat waktu. Kelas selalu dimulai tenggo, lewat 2-3 menit aja itu udah nggak boleh masuk. Transportasi umum juga jarang banget ngaret. Bahkan janjian sama temen aja nih, misalnya di jam 1 siang, dia biasanya udah muncul 10-15 menit sebelumnya. Padahal sebenarnya santai ya, tapi mereka memang orangnya sangat menghargai waktu. Jadi kita juga dituntut buat belajar perencanaan waktu yang lebih baik. Dan untungnya kebiasaan on time ini jadi kebawa sampai sekarang nih Kuiperian. Begitu deh Kuiperian. Sekarang kalau aku ditanya, pengen lanjut kuliah S2 di luar negeri apa enggak nih? Jawabannya sih ya pengen banget. Tapi sekarang aku masih bingung nih, mau kuliah di mana ya? Dan ambil jurusan apa ya? Jadi aku mesti ngelakuin lagi nih poin-poin yang tadi aku udah sebutin. Dimulai dari research. Nah, buat kamu yang mau riset kampus-kampus juga, bisa banget loh cek infonya di website Kuiper Kampus. Selain ada informasi tentang profil kampus di dalam dan luar negeri, ada juga info yang detail soal jurusan dan karir. Kalau nyari info beasiswa juga ada loh, menarik banget kan? Ya udah deh, segitu dulu ya sharing-sharingnya. Semoga apa yang udah aku bagiin tadi bisa bantu kamu dan kasih motivasi buat lebih semangat persiapan kuliah di luar negerinya. Kalau kamu ada pertanyaan atau lagi cari temen yang sama-sama pengen kuliah di luar negeri, go ahead and write in the comment sections below, di bawah sini. See you Kuiperian, bye-bye!